Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di channel Yayasan Wahdini Official yang masif, motivatif, dan inspiratif. Sahabat-sahabat, tidak bosan-bosan untuk mengajak, mari kita sama-sama memasifkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share konten-konten yang ada di channel Yayasan Wahdini Official. Sahabat-sahabat, masih dari kandang ayam pro, ya, ayam pejantan pro maksudnya, yang alhamdulillah performanya luar biasa ini ya, luar biasa, sangat baik menurut saya. Tidak ada kematian dari awal, tidak ada kematian, dan sehat-sehat, tidak ada aroma di kandang ini, aroma yang busuk, bau amoniak, karena memang sudah kita kondisikan agar kandang ini benar-benar nyaman bagi siapapun, bagi ayam, bagi orang yang mungkin berkunjung, ya, bagi semua nyaman. Jadi ini kandang yang inklusif, ramah terhadap semua. Baik, sahabat-sahabat, saya ingatkan juga tadi 30 detik pertama itu adalah tayangan bangunan masjid yang belum selesai, yang sudah tercancel sejak tahun 2021 yang lalu, ya, karena memang pembangunannya bukan karena ada dana khusus, akan tetapi karena niat saja. Ketika ada dana, waktu itu dialokasikan untuk bikin pondasi, dan itu pondasinya sudah kondisi bertingkat, karena rencana di atasnya itu nanti adalah asrama, ya, asrama untuk anak-anak asuh di Yayasan Wahdini. Jadi terkait tersebut, bahwa saya sampaikan ternak ayam ini tujuan besarnya adalah nantinya bisa membackup pembangunan tersebut, pembangunan masjid, ya, melanjutkan pembangunan masjid Kolbun Salim di Yayasan Wahdini, ya. Jadi mohon doanya sahabat-sahabat agar peternakan ini terus berkembang, ya, sehingga menghasilkan profit yang banyak, dan insya Allah profit itu bukan untuk pribadi saya atau untuk keluarga saya saja, ya, dan saya tidak menafikan, saya usaha pastinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga juga ada, nggak mungkin usaha tidak berorientasi seperti itu, ya. Lalu saya mau makan apa begitu kan, ya, kita yang real saja lah. Jadi kita tidak berbicara hal-hal yang mustahil, ya. Jadi kita harus ada ikhtiar juga, ya, melakukan gerakan sosial, terus beramal juga, tetap memperhatikan diri dan keluarga. Tapi yang jelas utamanya, atau bukan hanya saja untuk diri pribadi dan keluarga, itu yang penting, seperti itu. Justru kalau saya tidak mengutamakan diri dan keluarga, justru saya zalim juga, ya. Baik, sahabat-sahabat, saya juga ingin share bahwa misi dari peternakan di Yayasan Wahdini ini adalah untuk memberikan sebuah konsumsi makanan yang sehati, ya, sehat, halalan, thayyiban. Karena mengkonsumsi atau memakan makanan yang halal dan thayyiban, halalan thayyiban, adalah perintah dari Allah, ya. Saya lupa dalam surat Al-Maidah itu ada perintahnya, saya lupa ayat berapa. Sahabat-sahabat boleh komen nanti, ya, kalau ada yang tahu, mohon tuliskan di komen, ya, surat apa dalam Al-Quran dan ayat berapa dan bunyinya apa, minimal artinya lah, seperti itu. Jadi ini perintah bahwa seorang muslim itu harus mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban, artinya bukan saja halal wajib, ya, tapi juga baik. Halalan thayyiban itu halal dan baik, ya. Bagi sebagian orang makan cumi-cumi, ya, cumi-cumi insya Allah halal, ya, halal, pasti halal, ya, kalau caranya benar gitu ya. Caranya benar, kalau
caranya mencuri ya nggak halal ya. Kalau caranya benar, pokoknya dibeli misalnya, yaitu halal, atau diberi orang, dikasih hadiah oleh orang makanan cumi, itu halal. Ya, cumi halal dan baik, tapi belum tentu bagi sebagian orang baik, halalan thayyiban. Mungkin bagi yang kolesterol itu tidak halal, tidak thayyiban, tidak baik gitu ya, halal tapi tidak baik. Nah, Allah memerintahkan kepada kita itu untuk memakan makanan yang halalan thayyiban. Ya. Jadi itu misinya. Yang kedua misinya adalah agar melalui peternakan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan yang luas. Jadi dengan memanfaatkan peternakan ayam di Yayasan Wahdini ini, ya, biar jangan begitu stres loh. Insya Allah kebaikannya itu banyak. Ya, apakah dia yang mungkin ikut menjadi investor dalam usaha ternak ayam, yang mengkonsumsi, yang membeli, yang menjadi supplier dan segala macam. Ya, karena endingnya semua keuntungan itu untuk kebaikan, dan diantaranya tadi ya, bahwa yang jelas selain untuk diri pribadi dan keluarga saya yang punya ide beternak ini, juga untuk operasional di Panti Asuhan Yayasan Wahdini. Dan bahkan tadi itu saya sampaikan bahwa kalau memang sudah benar-benar lumayan dari hasilnya, dari profitnya, maka akan dialokasikan juga untuk meneruskan pembangunan Masjid Kolbun Salim. Yang ini luar biasa. Apapun yang dilakukan terkait peternakan ayam ini, selama itu kebaikan, maka pahala akan terus mengalir. Insya Allah amal jariah gitu ya, yang mungkin akan jadi investor, yang mungkin dia menjadi supplier, menjadi marketingnya produk-produk kami, yang mengkonsumsi juga sama. Bagi yang mengkonsumsi ya, udahlah dia mau makan makanan yang halalan, thayyiban, dia juga sudah termasuk berinfak dan bahkan berwakaf. Ya. Sudah termasuk berinfak bahkan berwakaf. Nah, jadi kami beternak ini, sahabat-sahabat sekalian, kita dengan politik identitas. Ya. Saya jelaskanlah kepada sahabat-sahabat yang mungkin masih ilfil terhadap istilah politik identitas. Beternak juga perlu politik. Kan politik itu siasah, bukan hanya politik itu mengejar jabatan, bukan ya. Siasah, dalam agama Islam politik itu disebut siasah, cara lah ya, cara. Ya, kehidupan kita nggak bisa dilepaskan dari politik. Seorang pelajar dia harus berpolitik agar dia tidak kesiangan. Ya, kalau dia masuk jam 7, kalau tidak bersiasah, berstrategi, dia akan kesiangan. Ya, masuk jam 7 tapi bangun jam 7 5 menit misalnya. Ya, itu dia tidak berpolitik dalam posisi dia sebagai pelajar yang harus masuk jam 7 pagi misalnya. Jadi kenapa politik identitas? Dari saya sebutkan bahwa ayam ini misinya adalah menghadirkan makanan yang halalan thayyiban, karena bagi seorang muslim itu adalah sebuah kewajiban, maka jelas itu adalah politik identitas. Karena kan yang sering yang ada ya, pemahaman yang ada di masyarakat bahwa politik identitas itu yang menyangkut agama, suku dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi politik identitas, apa politik identitas? Ternak dengan politik identitas. Ya. Justru bahaya kalau saya beternak tidak punya identitas yang jelas. Ini ayam apa? Ya, sehat tidak di ternaknya? Jangan-jangan pakannya sembarangan. Ya, mohon maaf, bagi seorang muslim kan nggak boleh makan daging bab 1. Ya, tapi misalnya pakannya itu dari bagian-bagian
daging bab satu untuk pakan ayam ini kan nggak halal ya. Dan itu tidak disampaikan misalnya, nggak jelas cara budidaya, nggak disampaikan, tidak dipublish gitu ya. Nah ini justru yang bahaya. Tapi kalau saya memunculkan identitas ini, justru inilah modal saya untuk bisa menyentuh market. Dan bukan hanya saja omong-omong ya, tapi benar-benar gitu, bahwa kami tidak menggunakan obat-obatan dari pabrikan untuk budidaya ayam pejantan pro ini ya. Ini minuman-minuman ini diberikan jamu ya, jamu yang kita racik sendiri. Gitu. Jadi memang sehat ya. Mungkin yang mengkonsumsi saja, dan bahkan saya sendiri minum jamu jarang ya. Ini jamu-jamu yang lengkap, komposisinya itu ada kunyit, ada jahe ya, dan macam-macam lagi ya, ada kencur, pokoknya lengkap sekali, bawang putih. Jadi minumannya aja udah baik ya, baik. Nah jadi menarik, saya beternak dengan politik identitas, dengan cara, dengan strategi yang memunculkan identitas halalan, thayyiban, terus sehat, kan identitas itu ya. Saya aja sering ke kota Palembang. Di sana kan banyak makanan-makanan atau tempat-tempat makan atau rumah makan yang pemilik itu non muslim, mie misalnya ya, atau makanan apalah yang pemiliknya, mohon maaf, saya nggak harus mohon maaf ya, karena kita nggak ada masalah. Jadi misal pemiliknya adalah saudara-saudara kita yang Tionghoa ya, misal makanan Chinese. Sering saya dibacakan ketika lewat oleh istri, ada halal, 100% halal misalnya, padahal kulinernya kuliner Chinese. Lah bukankah itu dia sedang menggunakan identitas? Padahal sebenarnya bukan identitas dia kan, non muslim kan, non muslim halal, apalagi halalan thayyiban itu kan bukan identitasnya, tapi digunakan, dan itu sah-sah saja. Apalagi saya yang selaku memang muslim gitu kan menggunakan istilah ini ya, sah-sah saja ya, kecuali yang tidak sah itu tulisannya halal tapi nggak halal misalnya, itu benar ya. Tapi saya berprasangka baik ya, memang dia makanannya halal, lalu dia ingin mendapatkan konsumen orang muslim gitu ya, nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Jadi memang terkadang kita ini disuguhkan dengan sesuatu yang sebenarnya setitik pun tidak ada masalah, tapi dibuat menjadi masalah. Tapi sebaliknya yang bermasalah justru dibenar-benarkan. Nah itu yang bahaya ya. Jadi kembali lagi bahwa kami memberikan sebuah identitas, memunculkan identitas. Yang pertama, kita ingin menghadirkan daging ayam yang halalan thayyiban. Yang kedua, bahwa kami ingin memunculkan ternak ini harus memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi banyak orang ya, termasuk bagi non muslim, muslim, apalagi ya bagi non muslim juga, karena ini bermuamalah, nggak ada masalah ya. Kalau kita memberlakukan ayam-ayam ini sesuai dengan syariat Islam, dari pemeliharaannya sampai pemotongannya, maka bagi non muslim nggak ada masalah ya, bagi non muslim nggak ada masalah, bagi muslim itulah seharusnya itu. Jadi nggak ada yang salah dengan hal ini ya. Maka itulah keindahan agama Islam itu ya, yang saya anut. Dan bukan berarti ya saya tidak menghormati agama lain sama sekali ya, alhamdulillah saya berlindung dari sifat-sifat demikian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, baik
Anda yang muslim atau yang non muslim, maka ternak ini memang dihadirkan untuk bisa dinikmati oleh banyak orang dengan tanpa membeda-bedakan ya, apakah agamanya, apakah statusnya dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi insya Allah non muslim pun nyaman makan makan daging ayam yang kami budidaya ini, karena ada juga pelanggan kami yang pernah ya membeli ayam ini. Dia adalah non muslim ya, dia adalah keturunan Tionghoa. Nah, saya bergaul baik lah, bahkan banyak saya teman-teman Tionghoa yang memang benar-benar baik ya, bahkan ada yang suplai pakan saya sempat ya, itu teman dari dia keturunan Tionghoa, itu ada masalah kami ya, dan kami bersosial dengan baik ya, saling tolong menolong begitu. Jadi ayolah, lepaskan istilah politik identitas, itu adalah sesuatu yang negatif ya. Yang tidak boleh itu mempolitisasi identitas agama ya, dipolitisasi. Yang seharusnya ketetapan agama begini, karena politik jadi begitu. Nah itu yang nggak boleh ya. Ya ini pemahaman saya yang awam ya. Jadi jangan dinilai wah ngomong politik nih ya, nggak bisa. Kita berada di negara yang memang kondisinya sudah ditakdirkan Allah seperti ini ya. Nggak mungkin kita harus buta-buta banget dengan politik ya. Mau jadi apa kita gitu ya, mau jadi apa ya. Karena memilih pemimpin ya tentunya kita harus memahami politiknya ya. Memilih partai juga kita harus tahu kemana arah politiknya. Nah kalau kita nggak boleh atau dilarang untuk memahami politik, bahaya kan. Jadi inilah pentingnya pengetahuan. Jadi sahabat-sahabat ya nggak apa-apa ya membahas seperti ini ya, karena memang dari tagline-nya, jargonnya bahwa channel ini adalah masif, motivatif dan inspiratif, harus memberikan inspirasi bagi banyak orang ya. Dan belum tentu semua orang, karena ada aja yang tidak setuju ya. Nah, itu biasa saja. Jadi ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju ya, begitulah ya. Itulah dunia gitu. Kalau misalnya pengen lurus-lurus aja semuanya senang, itu nanti belum waktunya ya, harus melalui kematian dulu ya. Dan itu pun harus dengan amal yang cukup ya. Di surga tempatnya kalau ingin lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, senang terus ya. Kalau di dunia ya sudahlah, nggak usah kaget ya. Rasul yang mulia saja ya, itu masih ada cercaannya, ada caciannya, bahkan disakiti lahir dan batinnya, apalagi saya. Jadi niatnya bukan untuk dalam tanda kutip hal-hal yang berlebih ya, tapi lebih ke ya saling memberikan ini sajalah, saling menasihati dalam kebaikan dan berupaya untuk memberikan manfaat dalam hal kebaikan apapun itu ya, tidak dibatasi. Selama kebaikan yang saya sampaikan ya, tapi apapun keburukannya nggak usah disampaikan, seperti itu. Nah jadi sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah ya, ayam-ayam ini performanya luar biasa nih ya, dengan teknis kandang yang seperti ini, sederhana tapi insya Allah hasil mewah. Sekali lagi sederhana tapi hasil mewah nih, besar-besar. Makanya ada teman saya yang sudah bertahun-tahun ternak ayam pejantan juga agak kaget lah dengan performa ayam ini. Dia nggak nyangka gitu kalau usianya segitu gitu ya. Jadi dia menebak jauh dari usianya ya, seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi silakan bagi yang mau memanfaatkan hasil ayam ini ya, terutama nanti insya Allah di 2 bulan ke depan itu udah mulai
insya Allah sudah mulai banyak lah stok ya, mulai banyak. Jadi boleh yang mungkin untuk kuliner, untuk konsumsi pribadi bisa dimanfaatkan. Demikian sahabat-sahabat, sekali lagi mohon maaf kalau misalnya mungkin nggak nyambung banget sih bahas ayam, tapi ke politik enggak ya. Jadi bahasan kita ya bukan hanya ayam ya, yang penting ada nuansa kebaikan, ada nilai, ada value yang bisa diambil, maka kita bahas seperti itu. Demikian, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.